Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Finsara Citra dengan NIM 2025 0301007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai surat menyurat. Dalam materi ini akan dibahas mengenai pengertian surat, fungsi surat, bagian-bagian surat, tata cara penulisan surat yang benar, surat lamaran kerja, kurikulum vitae atau CV, serta perbedaan antara surat lamaran kerja dan CV. Pertama, kita akan membahas pengertian surat, di mana surat adalah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi pesan atau pemberitahuan dari seseorang instansi maupun organisasi kepada pihak lain secara jelas dan mudah dipahami. Meskipun saat ini komunikasi sudah banyak dilakukan melalui media digital seperti email atau aplikasi pesan, surat tetap memiliki peran penting terutama dalam urusan resmi karena mempunyai nilai administratif dan dapat dijadikan bukti tertulis. Oleh karena itu, penulisan surat harus mengikuti aturan yang berlaku agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fungsi surat. Fungsi yang pertama yaitu sebagai wakil penulis. Artinya, surat mewakili penulis dalam menyampaikan pesan kepada penerima meskipun tidak bertemu secara langsung. Fungsi kedua adalah sebagai alat bukti, di mana surat dapat dijadikan bukti apabila suatu saat diperlukan, misalnya dalam urusan hukum maupun administrasi. Fungsi ketiga sebagai arsip data atau dokumentasi, di mana surat dapat disimpan sebagai data yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai pedoman bertindak, di mana isi surat seringkali menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau melaksanakan suatu kegiatan. Lalu di sini ada bagian-bagian surat. Bagian surat yang pertama yaitu kop surat, yaitu identitas instansi atau lembaga. Kedua adalah nomor surat yang berfungsi memudahkan administrasi. Yang ketiga yaitu tanggal surat sebagai penanda kapan surat dibuat. Keempat adalah lampiran jika ada dokumen yang ikut disertakan. Lalu yang kelima yaitu perihal yang berisi pokok atau inti surat. Keenam adalah alamat tujuan. Ketujuh yaitu salam pembuka. Kedelapan adalah isi surat, yaitu bagian terpenting karena memuat informasi yang ingin disampaikan. Kesembilan yaitu penutup dan salam penutup. Kesepuluh ada tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, dan yang terakhir yaitu tembusan apabila surat dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Di sini ada kop surat. Kop surat merupakan bagian paling penting atas pada surat. Kop surat berfungsi untuk menunjukkan identitas lembaga atau instansi sehingga penerima mengetahui asal surat tersebut. Biasanya kop surat berisi logo instansi, nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor maksimal apabila ada, dan alamat email. Selain sebagai identitas, kop surat juga menjadi bentuk profesionalisme suatu instansi. Oleh karena itu, penulisannya harus rapi dan sesuai ketentuan. Ini macam-macam penulisan kop surat. Yang pertama ada kop surat bagian kiri, lalu ada nomor, tanggal, lampiran, dan perihal. Bagian berikutnya adalah surat, tanggal, lampiran, dan perihal. Nomor surat digunakan untuk mempermudah catatan administrasi persuratan. Nomor surat menunjukkan waktu surat dibuat sehingga dapat menjadi acuan apabila ada surat lanjutan. Lalu ada lampiran surat digunakan apabila terdapat dokumen pendukung yang ikut dikirimkan bersama surat, sedangkan perihal berisi inti atau pokok bahasan surat sehingga penerima dapat mengetahui maksud surat tersebut tanpa harus membaca keseluruhan isi surat. Di sini ada penulisan tanggal surat yang benar. Contoh pertama yang benar adalah Jakarta 1 Oktober 2019, sedangkan yang tidak benar adalah Jakarta 1 Oktober.
2019. Tidak benar karena nama bulan tidak boleh disingkat. Contoh kedua yang benar tetap 1 Oktober 2019. Yang tidak benar Jakarta 1/10/19. Tidak benar karena tanggal tidak boleh ditulis menggunakan angka dan tanda hubung. Contoh ketiga Jakarta 1 Oktober 2019 benar karena setelah nama kota menggunakan tanda koma, sedangkan yang tidak benar Jakarta 1 Oktober 2019 salah karena menggunakan tanda titik. Lalu yang keempat 1 Oktober 2019 benar karena nama kota sudah disebutkan pada bagian lain surat, misalnya di kop surat. Sedangkan yang tidak benar Jakarta, 1 garis miring 10 garis miring 19 salah karena nama kota disingkat dan format tanggal menggunakan garis miring. Lalu di sini ada alamat tujuan. Pada tulisan alamat tujuan terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak diawali kata kepada penghubung arah dan tidak menggunakan dari yang menghubungi. Diawali yang terhormat tanpa titik atau YTH dengan titik. Terus gelar akademis, pangkat, dan jabatan tidak perlu diawali bapak atau ibu, kecuali ada setempat mengharuskan. Kata jalan tidak disingkat. Kelengkapan alamat RW, kelurahan, kecamatan, kata provinsi, kode pos ditulis detail. Kata di tempat tidak tepat digunakan ganti dengan kata lebih konkret, misalnya di Jakarta. Salam pembuka dan isi surat. Salam pembuka merupakan bentuk penghormatan kepada penerima surat. Contohnya adalah dengan hormat atau salam sejahtera. Setelah salam pembuka masuk ke isi surat merupakan bagian yang paling penting karena memuat tujuan, informasi, maupun pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Isi surat harus ditulis dengan bahasa yang jelas, sopan, singkat, dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari paragraf dan salam penutup, tanda tangan, serta tembusan. Kalimat penutup misalnya demikian, surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Salam penutup menggunakan kata hormat kami. Lalu tanda tangan itu berfungsi mengesahkan surat ditandatangani oleh penanggung jawab isi surat atau orang lain yang ditunjuk mewakilinya. Tembusan untuk memberitahukan bahwa surat yang sama dikirim dan pihak lain yang belum mengetahui isinya. Di sini ada surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan surat resmi yang dibuat oleh seseorang untuk mengajukan permohonan pekerjaan kepada suatu perusahaan atau instansi. Dalam penulisannya terdapat beberapa ketentuan, yaitu maksimal 1 halaman, menggunakan kertas yang baik, jarak pengetikan 1,5 spasi, tulisan mudah dibaca, dan apabila ditulis manual harus menggunakan tulisan mandiri. Biasanya surat lamaran juga dilengkapi dengan berbagai dokumen seperti CV, fotokopi KTP, ijazah, transkrip nilai, sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja, dan paspor baru. Berikutnya ada kurikulum vitae atau CV. Kurikulum vitae atau CV adalah daftar riwayat hidup yang berisi informasi mengenai pelamar. Di dalam CV terdapat data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi, kemampuan, serta kelebihan yang dimiliki pelamar. Ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan dan pengalaman seseorang, sehingga perusahaan dapat menilai apakah pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Isi CV ada data pribadi, misalnya memuat nama, tempat, atau tanggal lahir, alamat, hanya keterangan yang relevan. Lalu ada data pendidikan disusun kronologis dari pendidikan terendah ke tertinggi, pendidikan formal didahulukan atas non formal. Pengalaman bekerja atau berorganisasi itu disusun kronologis jabatan, tempat, dan tentang waktu bekerja.
Preferensi menunjukkan kelebihan pelamar, misalnya bertanggung jawab, jujur, dan rentan waktu bekerja. Pengalaman bekerja atau berorganisasi mengesahkan dokumen CV sebagai pernyataan pribadi pelamar. Di sini ada perbedaan surat lamaran dan CV. Perbedaan keduanya terletak pada fungsi, di mana surat lamaran kerja digunakan untuk mengajukan permohonan pekerjaan dan meyakinkan perusahaan agar menerima pelamar. Sedangkan CV berisi data diri, pendidikan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki pelamar sebagai dokumen pendukung. Jadi, surat lamaran menjelaskan tujuan melamar pekerjaan, sedangkan CV menjelaskan siapa diri pelamar dan apa saja kompetensinya. Keduanya saling melengkapi dalam proses melamar pekerjaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi surat menyurat, yaitu surat merupakan media komunikasi tertulis yang masih sangat penting, terutama dalam kegiatan resmi. Agar surat dapat dipahami dengan baik, setiap bagian surat harus ditulis sesuai kaidah yang benar. Selain itu, dalam dunia kerja, kita juga perlu memahami cara membuat surat lamaran kerja dan kurikulum T, karena keduanya menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen. Dengan memahami materi ini, kita dapat membuat surat yang baik, benar, dan profesional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai surat menyurat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.